Jadi ini jawaban dari responden, udah ada 200 responden per variabel. Ini kita pindahin sama totalnya ke satu Excelan. Nah, jadi ke satu Excelan kita pindahin ini masing-masing. Ini jadi Instagram, ini kualitas produk. Nah, ini sama total-totalnya kita pindahin. Terus ini variabel ketiga, minat beli. Jadi di sini kita mau rubah data ordinal jadi interval. Nah, ini kita copy paste dulu sama ininya ya, jumlah-jumlahnya. Jadi di sampingnya itu yang di bold adalah total ke samping dari setiap pertanyaan yang ada. Ini variabel terakhir keputusan pembelian. Nah, di sini terus kita aktifin yang ini. Yang stat 97 ini. Di sini kita klik stat 97. Nah, di sini dia muncul enable macros. Di sini kita klik. Terus di sini dia muncul add-ins. Ada statistik. Kita pilih successive interval. Di sini kita klik yes. Nah, jadi untuk data range-nya ini kita blok kecuali total. Jadi yang total nggak usah kita blok. Nah, untuk cell output-nya ini untuk hasil data intervalnya nanti yang udah jadi. Nah, di sini agak lebih besar daripada kolom yang itu ya. Di sini kita next, select all, next, finish. Nah, di sini dia muncul. Jadi di sini kita totalin dulu. Nah, yang ini kita tarik sampai ke bawah. Hasil total masing-masingnya ini. Jadi kita bedainnya pakai bold aja gini ya. Nah, terus untuk yang ini juga sama, jadi pilih yang add-in, statistik, sukses interval, yes. Ini data range-nya kita blok kayak gini sampai 200 data. Cell output-nya ini tempat data yang intervalnya nanti setelah udah jadi. Di sampingnya aja, boleh di bawahnya sih, cuman lebih enak kayaknya di samping sih. Ini kita next, select all, next, finish. Nah, ini hasilnya udah jadi, sama kayak tadi kita jumlahin dulu masing-masing. Terus kita bedainnya di bold aja. Kita totalin sampai 200 data ke bawah. Nah, terus untuk yang ini juga sama, add-in, statistik, sukses interval, kita blok yang ini. Ini ada 3 pertanyaan minat beli. Terus untuk yang cell outputnya ini di sampingnya sama kayak 2 variabel sebelumnya. Terus kita next, select all, next, finish. Nah, jadi di sini juga sama, tadi kita totalin dulu. Ini tarik ke bawah buat tahu jumlah ke sampingnya. Yang ini juga sama, add-in, statistik, sukses interval. Kita blok, di sini ada 5 pertanyaan. Terus untuk sampingnya yang cell output ini kita blok di sampingnya. Next, select all, next, finish. Sama juga kayak tadi, kita totalin ini untuk nanti kita pakai di pengujian Mahalanobis. Nah, terus dari total yang tadi di samping udah kita totalin ke samping ini, kita pindahin ke satu sheet aja biar lebih enak sih. Kita paste di sini, terus ini kualitas produk variabel kedua. 4 variabelnya kita pindahin ke satu sheet aja buat kita uji Mahalanobis. Nah, ini keputusan pembelian. Terus habis itu ini Instagram. Ini kualitas produk, ini minat beli, ini keputusan pembelian. Terus ini biar lebih enak kita bikin koma belakangnya 3 aja. Terus di sini kita nomorin untuk pengujian Mahalanobis. Nomor 1. Ini jadi tarik ke bawah sampai nomor 200. Nah, yang ini tadi kurang copy deh. Nah, ini tadi tuh kurang ketarik. Jadi ini copy ulang aja deh, biar lebih enak. Nah, terus di sini kita pakai rumus ini.
CHINV. Kayak yang ini. Nah, rumus ini nih. Mana ya? Masukin rumus CHINV, dalam kurung 0,001. Jadi di sini C sama dengan CHINV buka kurung 0,001 buka kurung 0,001. Ini jumlah variabel itu 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4 di enter. Nah, hasilnya itu samain aja 3 angka belakang koma. Jadi nanti pengujian Mahalanobisnya nggak boleh lebih besar dari 18,467 ini. Jadi dari data ini kita copy ini nih dari nomor sampai ke variabel keempat, kita pindahin ke sini. Nah, terus di sini kita ganti ini nomor. Jadi ini nomor responden, nomor urut. Terus ini variabel pertama Instagram, variabel kedua kualitas produk, ini minat beli, keputusan pembelian. Di labelnya kita namain aja no responden. Terus di sini Instagram, di sini kualitas produk, minat beli, dan di sini keputusan pembelian. Di sini scale. Di data view-nya ini kita ke analyze. Terus kita ke regression, linear. Terus untuk nomor respondennya kita pindahin ke dependent. Instagram kualitas produk ini kita pindahin ke independent, sama kayak cara yang di sini. Jadi ini dipindahin ke independent, nomor urutnya dependent. Terus di bagian save-nya kita cek list yang Mahalanobis, kita continue. Oke. Nah, hasil Mahalanobisnya itu keluar yang ini. Kita copy ke Excel yang tadi. Ini uji Mahalanobisnya, di copy ke sini. Nah, jadi dari sini kita harus lihat hasil dari Mahalanobisnya ini gak boleh lebih besar dari 18,467. Lihat pakai cara filter aja. Jadi kita lihat sampai ke bawah. Dia ini paling besar itu ada di 15,970. Jadi berarti semua datanya ini aman ya, karena gak ada yang lebih besar dari 18,467. Dari sini kita lanjutin ke step uji asumsi klasik. Jadi di sini udah di copy data yang udah jadi interval. Kita mau uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yaitu pilih analyze, regression, linear. Di sini untuk yang dependent kita masukin Y1. Jadi ini kita uji substruktural yang pertama dulu. Terus yang X1 sama X2 masukin ke independent. Di sini kita pilih statistik, kita rubah centangnya di sini jadi di checklist yang collinearity diagnosis. Terus continue. Terus di bagian plots, di sini kita rubah yang Y-nya itu jadi receipt, yang X-nya itu spread. Nah, ini kita continue. Terus di sini bagian save, kita checklist yang unstandardized, continue. Di sini kita oke. Nah, jadi ini hasilnya udah keluar. Di sini udah keluar outputnya, tapi kita belum selesai karena di sini kita mau lanjutin lagi, masih di uji normalitas. Pilih analyze, non parametric test. Sini legacy dialogs. Kita pilih one sample KS. Nah, di sini itu untuk yang unstandardized residual kita mau pindahin ke samping kanan. Yang test distribution di checklist yang normal, terus kita okein.
Nah, di sini hasilnya itu udah keluar. Terus kita copy aja yang ini ke sini. Nah, jadi di sini udah ke copy nih. Di sini jadi udah ke copy dari tabel yang tadi. Jadi kita ambil dari nilai sig-nya harus di atas 0,05. Terus kita lanjut lagi ke uji normalitas yang kedua. Uji normalitas yang kedua, caranya sama juga. Jadi di sini pilih yang analyze, regression, linear. Nah, tapi bedanya di sini itu minat belinya kita keluarin, kita masukin ke independent. Keputusan pembelian kita masukin ke dependent. Terus di bagian statistik sama, di checklist, yang plots juga sama. Terus yang di bagian save juga sama. Nah, di sini kita okein. Nah, di sini kita lanjut lagi ke yang one sample KS, non parametric test, legacy dialogs, one sample KS. Yang ini tadi kita keluarin, kita ganti sama yang kedua. Nah, kita okein. Nah, di sini dia udah keluar nih, ininya, yang nilai sig-nya yang buat kita copy. Nah, ini udah copy ke sini, buat nanti dimasukin ke Word ya, ke bab 5. Terus di sini kita mau yang uji multikolinearitas. Untuk yang uji multikolinearitas di sini kita itu bisa lihat dari tabel koefisien. Jadi tabel koefisien ini kita copy ke sini. Nah, uji multikolinearitas itu diambil dari nilai tolerance sama VIF yang ini ya. Ini dependentnya itu yang variabel minat beli ya. Jadi kalau sub 1 itu dependent variabelnya minat beli. Nah, ini minat beli. Terus kalau yang sub 2 itu dependent variabelnya itu keputusan pembelian ini ya. Nah, ini. Jadi nilai toleransinya itu harus lebih besar dari 0,1. Ini sama-sama lebih besar dari 0,1 ya. Terus untuk nilai VIF-nya itu harus lebih kecil dari 10. Terus untuk yang heteroskedastisitas di sini kita ambil dari gambar ini. Heteroskedastisitas kita ambil dari gambar yang ini nih, di hasil output ini. Nah, ini kita pindahin ke sini, minat beli. Jadi kalau minat beli itu jadi kalau untuk heteroskedastisitas itu polanya itu harus menyebar dan gak membentuk suatu pola tertentu. Nah, ini yang substruktural 1, ini yang substruktural kedua nih, keputusan pembelian pindahin ke sini. Nah, ini dia gambar heteroskedastisitasnya ya. Nah, untuk yang keempat itu di uji asumsi klasik ada uji linearitas. Di sini sama, kita ambil dari tabel koefisien, tapi kita lihat yang nilai signifikannya aja. Ini variabel dependent ya, minat beli. Nah, ini untuk nilai signifikannya di sini harus lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini bisa dibilang linear ya. Ini juga lebih kecil dari 0,05. Ini dependent variabel yang keputusan pembelian, jadi substruktural kedua. Ini udah dipindahin ke Excel biar lebih cepat sama lebih enak aja sih. Jadi ini uji asumsi klasik ini ada 4 uji linearitas, uji multikolinearitas, ini dari nilai sini, terus heteroskedastisitas dari gambar, uji linearitas. Caranya itu analyze ke compare means, terus abis itu kita lanjut ke sama aja caranya. Jadi yang ini masukin ke independent dulu, yang ini ke dependent. Terus di bagian option kita checklist yang test for linearity, kita continue. Nanti dia itu hasilnya dari tabel koefisien juga ini.
kita lihat dari nilai yang sig-nya. Nah, kalau nilainya dia itu lebih kecil dari 0,05 nih, yang dependennya minat beli, nah berarti dia linear. Caranya sama untuk yang substruktural kedua, ini hasilnya. Di sini sama, kita ambil dari tabel koefisien, tapi kita lihat yang nilai signifikannya aja. Ini variabel dependen ya, minat beli. Nah, ini untuk nilai signifikannya di sini harus lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini bisa dibilang linear ya. Ini juga lebih kecil dari 0,05. Ini dependent variabel yang keputusan pembelian, jadi substruktural kedua. Ini udah dipindahin ke Excel biar lebih cepat sama lebih enak aja sih. Jadi ini uji asumsi klasik ini ada 4. Jadi tahapan terakhirnya di sini ada uji korelasi. Di sini tuh pilih analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini dari X1, X2, Y1 sampai ke sini, kita pindahin ke sini, ke sebelah kanan. Nah, kalau diklik OK, dia itu hasilnya kayak gini. Dari sini, kita mau pindahin ke sini. Ini jadi disebutnya uji korelasi. Pindahin aja ke sini. Nah, jadi ini uji korelasi. Nah, jadi bisa dilihat dari nilai signifikannya kalau di bawah 0,05 berarti dia itu berpengaruh secara signifikan. Di sini itu ada diagram PET. Nah, di sini udah ditulis ya, jadi biar lebih enak aja. Jadi dari X1 ke Y1 ini P1. Nah, 0,389 ini kita ambil dari sini, yang dependent minat beli, yang substruktural 1 diambil dari sini 0,389 dipindahin ke sini. Nah, untuk P2 nya kualitas produk ke Y1 kita ambil 0,288 itu dari sini, kualitas produk minat beli. Nah, 0,288. Terus untuk yang P3 0,294 X1 ke Y2, X1 ke Y2, Instagram ke keputusan pembelian 0,294. Nah, ini sama 0,294. Untuk yang P4 Y1 ke Y2, ini jadi Y1 minat beli ke Y2 keputusan pembelian 0,275. Nah, ini 0,275. Di sini ada P5 0,203 dari X2 ke Y2. Kita lihat di X2 kualitas produk ke Y2 keputusan pembelian 0,203. Nah, sama ini 0,203. Yang terakhir di P6 ini kita ambil dari hasil korelasi X1, X2. Kita lihat tabel korelasi. Nah, X1 Instagram ke X2 0,595. 0,595. Nah, setelah dari P1 sampai P6 ini keisi, di sini kita mau kerjain error 1. Jadi, untuk nilai error 1 ini kita ambil dari rumus 1 dikurang R kuadrat, R square. Jadi hasilnya itu ini. Nah, rumusnya itu sama dengan SQRT buka kurung 1 dikurang 0,368. 0,368 nya itu kita ambil dari sini nih, model Sumeri, tabel model Sumeri yang dependennya minat beli, yang substruktural 1. Nah, hasilnya 0,795. Yang error 2 juga di sini, error 2 ini error 2 ya harusnya. Error 2 kita ambil juga sama, 1 dikurang nih, S sama dengan SQRT buka kurung 1 dikurang 0,422. 0,422 nya ini kita dapat dari tabel model Sumeri yang substruktural kedua. Nah, ini 0,422. Terus di sini kita mau lanjut buat masukin ke web Sobelnya nanti. Nah, jadi kan kalau Sobel itu pengaruh tidak langsung ya. Nah, ini pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y2 melalui Y1.
Jadi ini kita isi dulu, ada A, biar udah lebih enak sih. Jadi A nya ini 0,389 diambil dari sini, 0,389 ini dari standard coefficient yang beta, dependent minat beli struktural 1. Nah, 0,389 nih di sini ya. Terus untuk yang B nya 0,275 kita ambil dari sini, karena kan dari X1 ke Y2 melalui si minat beli, jadi 0,275 nya diambil dari sini, standar koefisien beta ini 0,275. Terus untuk yang SA nya ini kita ambil dari 0,57 ini. Nah, standar error yang Instagram minat beli X1 Y1. Terus yang SB nya ini 0,103 kita ambil dari sini, standar dari tabel koefisien standar errornya yang dependent variabelnya keputusan pembelian Y2. Nah, di sini kita ada rumus nih. A-nya kita kuadratin 2, hasilnya ini di gini, di kuadratin 2. Jadi ini masing-masing di kuadratin. Nah, ini B kuadrat, ini SA kuadrat tuh. Terus ini juga SB kuadrat. Jadi ini semua nih masing-masing hasil dari kuadrat yang di samping ini. Terus untuk menghitung si SAB-nya ini rumusnya sama dengan ini ya. Sama dengan SQRT buka kurung B kuadrat dikali SA kuadrat ditambah A kuadrat dikali SB kuadrat ditambah SA kuadrat kali SB kuadrat. Nah, hasilnya itu jadi si SAB 0,043. Nah, hitungnya sendiri nanti kita itu dapat dari hasil sobel yang udah kita input. Jadi nanti di sobel itu yang perlu kita input itu si A, B, SA sama si SB. Kita tinggal masukin dari yang di sini, nanti kita pindahin ke web sobel ini. Nanti keluar hasilnya tuh kayak gini. Nah, teh hitung ini kalau secara manual ini jadi perbandingan hitungan manual gitu ya. Nah, teh hitungnya ini kita dapat dari si ini A dikali B dibagi SAB gitu. Ini cuman perhitungan manual aja sih, sebenarnya nggak perlu. Jadi buat ini nanti intinya yang penting kita udah tahu ini, buat kita masukin ke sini gitu. Nanti hasilnya itu teh hitung kita dapat dari yang ini 2,486. Terus untuk yang P value kita ambil yang ini 0,012. Nah, jadi kesimpulannya itu karena P value lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, jadinya si variabel Y1 minat beli mampu memediasi X1 terhadap Y2. Nah, yang ini juga sama caranya. Jadi ini pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y2 melalui Y1. Nilai A-nya ini kita dapat dari ini 0,288 kita dapat dari sini, X2 ke Y1 kan. Nah, ini nilai B-nya 0,275 dari sini, Y1 ke Y2. Nah, SA-nya ini 0,036 dari sini. Kualitas produk yang X2 minat beli Y1. Terus ini 0,103 dari sini. Nah, yang dependent variabelnya keputusan pembelian Y2. Jadi dari sini sama caranya, tinggal kita masukin ke web sobel nanti yang ini input bagian A, B, SA, SB. Terus nanti dia otomatis keluar kayak gini. Nah,
Nanti T hitungnya kita ambil dari 2,532 ini. Untuk P value-nya kita ambil yang 0,011. Nah, jadi untuk yang ini sama kesimpulannya, karena nilai P value lebih kecil dari 0,05. Jadinya si Y1 ini minat beli mampu memediasi variabel X2 terhadap Y2. Nah, ini itu untuk perhitungan tabelnya sih. Jadi kan ini udah dibuat nih gede enak. Jadi ini IG ke minat beli X1 ke Y1 ini 0,389 diambil dari sini 0,389 nih dari nilai standar koefisien beta yang X1 0,389. Terus untuk yang kualitas produk ke minat beli diambil dari sini 0,288. Sama kan 0,288. Ini untuk yang Instagram ke keputusan pembelian dari yang substruktural kedua. Nah, 0,294 nih, sama tuh. Masukin aja 3 angka belakang koma. Terus untuk yang kualitas produk ke keputusan pembelian, ini kualitas produk ke keputusan pembelian nih. Dependen variabelnya keputusan pembelian 0,203, sama kan 0,203. Terus untuk yang minat beli ke keputusan pembelian ini pakai yang dependen variabelnya keputusan pembelian 0,275. Nah, terus standar error ini kita ambil dari sini 0, dari sini 0,057 dari tabel standar error yang ini. Dipindahin aja 0,057. Nah, 0,036, 0,089, 0,054, 0,0103. Untuk nilai P-nya ini kita ambil dari sini. Nah, dari yang tabel T. Jadi kita ambil semuanya nih dari tabel si koefisien. Nah, nanti total ini kita ambil dari sama kayak yang ini untuk totalnya. Nah, sama kan angkanya. Untuk nilai signya kita ambil dari si ini, nilai signifikan, tabel signifikan di koefisien. Jadi ini kesimpulannya nih signifikan, karena nilai signifikannya di bawah 0,05 semua. Nah, sekarang untuk yang tidak langsung kita ambil dari sini, total dari sini nih. Jadi X1 si IG minat beli keputusan pembelian X1 terhadap Y2 melalui minat beli. Nah, ini di total dari sini 0,389 ditambah 0,275 dari tabel ini sama tabel ini, di total hasilnya ini, hasilnya 0,107. Terus untuk yang terakhir, yang kualitas produk minat beli sama keputusan pembelian di total ini 0,288 ditambah 0,275. Nah, kan kualitas produk melalui minat beli terhadap keputusan pembelian, jadi 0,288 ditambah 0,275 kan, ini hasilnya 0,079. Jadi untuk yang nilai standar errornya ini kita bisa ambil dari nilai ini nih. Ini kan 0,043. Kita ambil dari sini. Yang pertama 0,043 ini nih. Nah, terus di sini 0,031 yang kedua kita ambil dari sini 0,031. Ambil belakang angkanya 3 aja. 3 angka belakang koma maksudnya. Terus untuk nilai T-nya di sini kita ambil 2,486 dari sini. 2,486. Nah, di sini 2,532 dari sini. 2,532. Terus untuk ini total ini kita total kayak yang tadi, kayak yang di sini. Tapi bedanya ini kita ambil dari yang tabel total. 0,389 ditambah 0,275. Jadi kan Instagram minat beli
minat beli keputusan pembelian. Nah, makanya ditotalin. Ini juga sama, kualitas produk minat beli 0,288 ditambah dengan minat beli keputusan pembelian 0,275. Ini hasilnya. Untuk nilai signifikannya sendiri kita ambil dari tabel Sobel yang tadi. Nah, nilai signifikan ini p-value 0,012 ini nih. Terus yang bawahnya 0,011. Nah, ini 0,011. Terus untuk mengambil koefisien determinasi dari tabel sini ya, ini yang terakhir sih, tahap terakhir koefisien determinasi kita ambil dari tabel ini, R square-nya dijadiin persen. Nah, sekian videonya, terima kasih.